Candi Borobudur ialah salah satu pencapaian tinggi peradaban Melayu di zaman itu. Dalam konteks prasejarah pula, bangsa Melayu lebih besar. Semuanya ialah sebuah piramid yang disebut sebagai Gunung Padang. Sebenarnya semua Melayu berasal usul daripada semenanjung Tanah Melayu. Lepas itu disperse, bertebar ke tempat-tempat kepulauan di Nusantara. Halo, selamat datang kembali di channel YouTube saya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dimanapun teman-teman berada, teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang buat teman-teman semua yang baru pertama kali mampir di channel ini, teman-teman. Saya mohon dukungannya dari teman-teman semua untuk subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang, dan juga saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah dukung channel ini, yang sudah subscribe channel ini, teman-teman. Saya doakan teman-teman, semoga teman-teman selalu dikasih kesehatan, dikasih rezeki yang melimpah, dilancarkan dalam segala urusannya, dan juga Allah kabulkan segala hajat, doa-doa dan permohonan teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini teman-teman ada salah satu judul video menarik ya teman-teman. Jadi di judul video ini menerangkan tentang ada salah satu klaim ya atau pengakuan dari Malaysia ini tentang Gunung Padang di Indonesia teman-teman. Jadi Gunung Padang ini diklaim sebagai warisan bangsa Malaysia nih teman-teman. Dan video ini teman-teman dari channelnya Makna Masa, saya tampilkan di sini channelnya. Mari kita kunjungi, mari kita dukung, kita subscribe channel ini, kita ramaikan agar channel Makna Masa ini makin besar lagi teman-teman. Biar tidak penasaran nih teman-teman dengan judul video yang akan kita tonton ini. Jadi saya tampilkan video lengkapnya di sini. Mari kita tonton bareng-bareng video ini teman-teman. Chat, it is batik from Malaysia or Indonesia? It's from Indonesia or Malaysia? Malaysia, this is Malaysian batik. iSoSpeed percaya ya kalau batik itu dari Indonesia. Candi Borobudur ialah salah Malaysia. satu pencapaian tinggi peradaban Melayu di zaman itu. Dalam konteks prasejarah pula, bangsa Melayu lebih besar dengan tanah air yang jauh lebih melebar. Penemuannya ialah sebuah piramid yang disebut sebagai Gunung Padang. Sebenarnya semua Melayu Padang, berasal usul daripada semenanjung Tanah Melayu. Lepas itu disperse, bertebar ke tempat-tempat kepulauan di Nusantara. Candi Beda cerita nih ya, Gunung sampai Padang Gunung ini Padang diklaim disebut sebagai bagian dari peradaban bagian Melayu, dari Melayu dan ya. pusat peradaban Melayu berada di Malaysia. Klaim mengejutkan ini datang dari berbagai akademisi Malaysia. Pernyataan tersebut memunculkan tanda tanya besar. Apakah ini upaya Malaysia mendominasi narasi sejarah Melayu? Penasaran nih ya, sampai Candi Borobudur ya nih teman-teman diklaim. Isu klaim budaya antara Indonesia dan Malaysia akhir-akhir ini kembali marak, terutama di dunia maya. Netizen Indonesia dan Malaysia riuh setelah YouTuber terkenal dari Amerika Serikat, iSoSpeed, melakukan streaming di Malaysia pada akhir tahun 2024. Ketika iSoSpeed. itu ada warga Malaysia yang memberikan baju batik sambil mengatakan kepada iSoSpeed bahwa batik berasal dari Malaysia. This is Malaysia traditional Malaysia Really? traditional wear batik. Batik? Yeah, you must wear it. You will know batik. Where is batik Batik from? diklaim Malaysia. Batik Oh, originated dia in searching ya Indonesia. di Google nih teman-teman. Jika kita hitung, sangat banyak klaim yang dilakukan Malaysia atas warisan budaya Indonesia, mulai dari rendang, keris, reog, dan Rendang. sebagainya. Namun yang tidak kalah bahayanya adalah klaim Malaysia atas sejarah Indonesia. Mengapa semua itu dapat terjadi? Kalau kita perhatikan, Malaysia terlambat membentuk sebagai sebuah identitas bangsa, sehingga
terkesan baru mencari jati diri mengikuti Indonesia. Malaysia hanya bisa menasbihkan diri sebagai bangsa Melayu. Itu saja, Malaysia tidak bisa lepas dari bayang-bayang Indonesia, karena Melayu semenanjung tidak akan kelihatan besar tanpa menyenggol apa yang sudah ada di wilayah Indonesia sekarang. Malaysia kesulitan mengklaim diri sebagai bangsa Melayu, karena faktanya pusat peradaban Melayu bukan di Semenanjung, tetapi di Sumatera. Orang-orang yang sekarang disebutkan Melayu di sana adalah diaspora suku-suku yang ada di Nusantara. Suka atau tidak suka, 50% lebih orang Malaysia adalah keturunan Indonesia dan mereka membawa budaya itu ke sana. Sebagai contoh, terbentuknya Negeri Sembilan di Semenanjung Malaya tidak lepas dari peran perantau Minangkabau yang berniaga di wilayah tersebut dan menjadikan suatu pemukiman pada masa kejayaan Kesultanan Melaka. Kesultanan Melaka sendiri didirikan oleh para prameswara yang berasal dari Palembang. Kesultanan Melaka yang dibanggakan oleh banyak pihak di Malaysia sebenarnya memiliki hutang budi besar pada orang Jawa dan Aceh. Saat Malaka dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511, Kesultanan Aceh dan Demak membantu kerajaan Malaka untuk lepas dari penjajahan Portugis. Untuk menutupi hegemoni sejarah Indonesia dan menunjukkan bahwa Melayu itu besar, beberapa akademisi Malaysia menciptakan konsep alam Melayu atau konsep Mahawangsa Melayu. Belakangan, konsep ini diketahui sebagai alat propaganda yang menggiring logika bahwa Semenanjung merupakan pusat peradaban Melayu. Konsep Mahawangsa yang saya gempitakan di sana sini, konsep Melayu Mahawangsa maknanya konsep Melayu bangsa besar, bersinergi dengan 200 juta lebih umat Melayu di Indonesia, di Brunei, di Kambodia, di Thailand, di Filipina. Kita akan dapat mengangkat semula konsep Melayu Mahawangsa. Hal itu membuat masyarakat Indonesia menganggap konsep alam Melayu sebagai dongeng atau ilusi semata. Dengan menggunakan konsep Mahawangsa Melayu, akademisi Malaysia memasukkan semua peninggalan sejarah Indonesia seperti Gunung Padang, lukisan gua kuno di Sulawesi, Kerajaan Sriwijaya, sampai Candi Borobudur sebagai hasil peradaban alam Melayu. Saat Presiden Jokowi memilih Nusantara sebagai nama untuk ibu kota baru, netizen Malaysia merespon dengan nada protes. Itu terjadi karena pengertian Nusantara versi negeri jiran ternyata berbeda. Dalam Kamus Dewan Melayu Malaysia, istilah Nusantara bermakna Kepulauan Melayu. Dari segi cakupan wilayah, sebenarnya makna Nusantara antara Indonesia dan Malaysia tidak jauh berbeda. Namun istilah Nusantara bermakna Kepulauan Melayu itu yang menjadikan rancu, apalagi di benak warga negara Malaysia. Kata Melayu seolah-olah berpusat di Malaysia. Padahal, kata Nusantara pertama kali digunakan oleh Patih Gajah Mada dalam sumpahnya untuk menyatukan seluruh wilayah taklukan Kerajaan Majapahit yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Pusat Nusantara kala itu berada di Majapahit, dan ibu kota Majapahit berada di Indonesia, bukan Malaysia. Apabila dikatakan dahulu di Nusantara belum ada batasan antara Indonesia-Malaysia, tapi kenyataannya asal budaya dan pusat peradaban itu sekarang masuk teritorial wilayah Indonesia. Mungkinkah Malaysia mengalami krisis identitas jati diri bangsa? Krisis identitas jati diri bangsa itu tampak dengan adanya upaya propaganda Malaysia untuk mendominasi sejarah dan budaya Melayu. Hegemoni Malaysia atas Melayu juga dilakukan dengan mendoktrin superioritas etnis Melayu, dengan memunculkan konsep alam Melayu yang mengadopsi konsep Austronesia menjadi semua suku-suku di Nusantara adalah Melayu. Pada awalnya, Malaysia mengungkapkan bahwa konsep alam Melayu tidak ada sangkut pautnya dengan suatu negara di Nusantara. Namun, di sisi lain,
Malaysia berusaha mengklaim diri sebagai bangsa dan negara Melayu. Sikap hipokrit ini yang menjadikan konsep alam Melayu seperti benang kusut dan rekayasa Malaysia saja. Sejumlah fakta menggugurkan konsep alam Melayu tersebut. Malaysia sebagian besar Melayu, tetapi pusat peradaban Melayu bukan di sana. Jumlah populasi dan sebaran wilayah Melayu sebagian besar ada di Indonesia. Semakin Malaysia menarik sejarah Melayu ke belakang, maka sejarah Melayu di Nusantara akan kembali ke Pulau Sumatera, Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan yang sejak zaman es, wilayah itulah yang merupakan wilayah pesisir. Selain letak geografis yang mendukung, wilayah itu juga mempunyai bukti sejarah yang valid dengan adanya berbagai situs kuno, artefak maupun prasasti. Bahkan jika sejarah ditarik jauh ke belakang lagi, ada teori asal etnis Melayu juga berasal dari Homo soloensis dan Homo wajakensis yang berasal dari Pulau Jawa. Selain itu, kebudayaan Jawa, Sunda, dan suku-suku lain di Nusantara mempunyai sejarah tersendiri yang lebih awal dari sejarah Melayu. Teori alam Melayu hanya propaganda dan ilusi yang tidak bisa dibuktikan oleh fakta sejarah. Malaysia tampaknya menghadapi krisis identitas sebagai bangsa yang mendorong upaya klaim budaya dan sejarah Nusantara untuk memperkuat konsep alam Melayu. Namun, fakta sejarah menunjukkan bahwa akar peradaban Melayu berada di wilayah yang kini menjadi Indonesia, seperti Sumatera dan Jawa. Propaganda melalui konsep alam Melayu justru memperlihatkan inkonsistensi dalam narasi sejarah Malaysia. Dengan teritorial modern yang jelas, klaim semacam ini sulit diterima dan beresiko merusak hubungan serumpun. Sebagai bangsa besar, Indonesia perlu menjaga warisan budayanya, sekaligus waspada dalam menghadapi upaya propaganda dan klaim budaya yang tidak berdasarkan fakta sejarah. Nah teman-teman, jadi itu videonya udah kita saksikan ya, bagaimana cerita Malaysia dan Indonesia di video ini teman-teman. Jadi memang tadi ya, Gunung Padang dan Candi Borobudur ini diklaim sebagai salah satu warisan alam Melayu nih teman-teman. Padahal awal mula peradaban Melayu ini bukan dari Malaysia teman-teman, tapi dari Sumatera ya teman-teman ya, dari diaspora suku-suku yang berada di Indonesia nih teman-teman. Suka atau tidak suka, katanya Malaysia ini harus mengakui kalau keturunan orang-orang Malaysia ini berasal 50%-nya ini dari Indonesia nih teman-teman. Bahkan 50% lebih ya keturunan orang-orang Malaysia ini orang Indonesia nih teman-teman. Nah teman-teman, bagaimana pendapat teman-teman semua tentang video ini? Silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar untuk pendapatnya, dan video ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Saya mohon maaf apabila dalam video ini masih banyak kekurangan, kesalahan, dan penyampaian isi konten yang belum sempurna. Dari itu saya mohon dukungannya dari teman-teman semua yang belum subscribe channel ini untuk subscribe channel ini agar video ini, channel ini lebih baik lagi ke depannya. Dan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman semua yang sedang menjalankan ibadah puasa. Silahkan teman-teman juga kunjungi channel original video ini yang sudah saya tuliskan linknya di kolom deskripsi teman-teman. Saya tutup video ini, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.